Oke, welcome back to Ijom Podcast. Mudah-mudahan yang ngedengerin lagi sehat selalu, lagi santai-santai aja. Dan gue pingin nyapa dulu buat yang lagi ngedengerin, yang lagi selonjoran, yang lagi sama pacar, atau yang lagi berhenti sejenak dari pekerjaan sambil mendengarkan Ijom Podcast. Thank you. Gue banyak berterima kasih sama lu karena lu benar-benar menyupport gue dalam hal bercerita melalui podcast ini. Dan gak lupa buat gue ceritain ke lu semua bahwa Ijong Podcast sudah hadir di Spotify. Lu tinggal klik kolom search, lu cari Ijong Podcast, dan lu pilih tema yang sesuai menurut lu. Sebelum gue bahas tema gue kali ini, gue pengen ngomong dulu tentang pelampiasan gue saat gue lagi emosi. Gue adalah tipikal orang yang gampang banget emosi, gampang banget kesel pada suatu hal. Pelampiasan gue yang gue lakukan banyak hal sih. Entah gue mencoba melakukan sesuatu something, melakukan hal-hal yang lebih berguna dibandingkan gue emosi. Bahkan terkadang emosi pun ya, menurut gue tuh banyak hal buruknya. Karena contoh lah kayak gue lagi ribut berantem sama pasangan, pasti emosi berat kan. Pasangan pun seperti itu, pasti emosi berat. Dan kita berdua tuh lagi sama-sama hebat-hebatnya ngebacot lah istilahnya kan ya. Terus di situ juga kita ngebacot kalau kita mikirin diri kita masing-masing benar. Wah anjir, itu lu gak akan selesai. Sumpah kayak gue gak akan selesai. Malah emosi lu makin nambah. Makanya di situ gue terkadang suka kesel gitu ngelampiasin emosi gue, malah dia emosi balik. Salah sih emang. Ya itu bisa dibilang toksik juga. Makanya gue udah mulai ketemu cara-caranya itu udah lama sih, cuman gue terapin baru di sekarang aja. Jahatnya itu sih yang dulu mantan gue nggak pernah gue terapin. Jalan fuckboy. Tapi ya pengen gue ngilangin sih title fuckboy. Itu jahat sih, sumpah nggak boleh. Oke, jangan ngomongin fuckboy, terlalu jahat. Gue pengen ngomongin tentang apa yang gue lakuin atau lampiaskan di saat gue emosi. Dulu gue emosi tuh kadang-kadang suka mukul tembok, kadang-kadang suka banting sesuatu, kadang-kadang suka ngomong gak jelas, ya ngomong kata-kata kasar lah. Tapi sekarang gue lebih mengerti gitu. Di saat lu emosi, di saat lu kesel, better kalau gue ya menyendiri. Karena menyendiri menurut gue tuh bener-bener bisa bikin lu tenang, bisa bikin lu relax dari emosi lu. Dari menyendiri itu gue bisa dapet apa yang nanti bisa gue bicarakan, apa yang nanti bisa gue dapatkan di saat gue menyendiri. Dari hal tersebut makanya konteksnya adalah pelampiasan emosi gue dengan menyendiri. Mungkin banyak orang yang bilang menyendiri itu lo kabur dari masalah, tapi menurut gue enggak kok. Nah, pasti ada satu hal kenapa bisa gue sebut itu enggak. Dikatakan lari dari masalah itu ada penyebabnya yang gue bisa bilang itu. Tapi yang pasti adalah menyendiri menurut gue itu bisa menenangkan gue dari emosi-emosi yang ada. Emosi saat gue kerja, beban pikiran gue yang deadline terlalu banyak dan banyak banget permintaan dari teman, dari klien, dari ya macam berbagai hal divisi lain. Emosi yang harusnya gue lampiaskan di saat itu ke teman-teman gue kan gak mungkin ya bisa dikeluarin gue dari kantor, atau gue lampiaskan ke keluarga gue, jahat banget. Ataupun pasangan gue, dia nggak tahu apa-apa, itu terlalu jahat. Makanya gue lampiaskan dengan gue menyendiri. Karena dengan gue menyendiri, semua nanti bakal ada pemikiran yang lebih baik dibandingkan gue harus emosi atau gue ya mukul-mukul something atau ngancurin barang something. Itu nggak baik. Makanya gue lebih berpikir untuk menyendiri. Nah dari situ gue bisa dapet apa yang terbaik saat gue menyendiri. Di saat gue emosi bisa dilampiaskan dengan menyendiri dan dapat hikmahnya gitu. Oke, nggak usah terlalu lama lagi. Kali ini tema gue bakal gue bahas dari cerita yang tadi gue sebutin. Pasti udah pada tahu dong. Kalau yang belum tahu, ya udah gue omongin. Tema gue kali ini adalah tentang sendiri
ataupun menyendiri. Ya, dua kata itu sih, tapi at least itu membantu gue banget di saat gue lagi emosi ataupun berbagai macam hal, bahkan yang nanti gue mau sebutin tentang persepsi orang salah mengenai menyendiri atau sendiri itu adalah lari dari masalah. Oke, tetap stay tune terus di Ijong Podcast. Menyendiri adalah hal yang menurut gue penting yang hadir di diri gue, dan gue berterima kasih banget sama Tuhan udah memberikan sebuah anugerah mengenai menyendiri. Ya, mungkin lebay menurut lu yang ngedengerin, tapi menurut gue itu adalah hal yang terbaik yang pernah diberikan oleh Tuhan buat gue. Karena menyendiri memberikan efek dan dampak yang benar-benar berguna buat gue. Dan terkadang gue yakin seseorang pun punya perasaan untuk menyendiri. Karena menyendiri bukan berarti lu diam aja. Lu di situ menyendiri itu bisa berpikir, bisa mengevaluasi apa yang lu lakuin sebelumnya. Di menyendiri itu pun lu bakal nemuin something yang gak akan lu temuin di saat lu sedang sama teman, sedang sama keluarga, atau sedang sama pasangan. Di sini arti kata menyendiri menurut gua bukan pengecut. Beda. Kalau pengecut, dia bukan menyendiri, dia lari dari kenyataan, dia berdiam di suatu tempat dan tidak mau mengungkapkan di hati dia setelahnya kepada orang lain. Kalau di sini menyendiri, konteksnya adalah lu berdiam, tapi di saat lu berdiam lu berpikir bagaimana caranya nantinya akan lebih indah di saat lu mau mengungkapkan. Itu yang gue ingin bahas. Gue punya sifat menyendiri itu dari kecil. Kalau ini beda kalau sama sifat bosan tuh baru dari SMA. Kalau ini menyendiri tuh dari kecil. Gue tuh seneng banget menyendiri karena membuat gue bisa berpikir apa yang gak pernah gue pikirin. Iya, jadi efek yang gue dapat dari menyendiri banyak banget baiknya dibanding buruknya. Karena waktu dulu pas gue kecil pun gue sering menyendiri di saat gue sedang kesel sama orang tua atau sama adik gue dan macam-macam sama teman-teman gue juga. Mungkin gue lebih baik menyendiri, bukan gue menghilang. Gue berpikir buat mengevaluasi gitu loh, gimana ya tata letak salahnya gue, tata letak gue harus memperbaiki itu. Nah, disitulah gue berpikir untuk menyendiri. Di saat gue menyendiri, gue telah menemukan jawabannya. Baru di situ gue berbicara kepada orang lain. Dan alhasil orang lain tuh terima setelah gue menyendiri. Banyaknya seperti itu ya yang gue alamin. Jadi orang-orang benar nerima, oh oke, jawaban lu ini. Dulu pas gua masih SD, gua tuh pernah berantem sama teman sekelas gua, dan gua menyendiri. Menyendirinya ya tetap di kelas itu, cuman gua nggak duduk sama dia. Tapi di situ gua berpikir, apa ya salahnya gua? Dan gue juga berpikir gitu, evaluasi dia salah juga di mana. Jadi setelah gue menyendiri, akhirnya selesai gue minta maaf dan akhirnya masalah itu selesai dong, nggak ada permasalahan apa-apa lagi.
dan itu adalah sifat baik yang gue lakuin di saat gue menyendiri. Lebih terbuka, open minded menurut gue ya. Mungkin menurut orang lain punya cara berbeda untuk bisa memberikan sebuah pemikiran yang berbeda dan akan membuat lo lebih beruntung. Kalau gue menyendiri membuat gue lebih beruntung, sejujurnya itu kalau gue. Dan karena menyendiri pun gue merasa merasa hati gue lebih sejuk. Gue bisa mungkin berimajinasi, atau mungkin bisa melakukan something dulu yang lebih perlu, entah apa nanti gue lakuin yang lebih perlu itu dibandingkan masalah gue. Dan orang menyendiri yang gue pikir ya kebanyakan katanya introvert. Menurut gue bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Kenapa bisa dibilang iya? Ya karena dia membagikan itu ke dirinya sendiri dulu. Tapi kenapa bisa dibilang enggak? Enggak semua orang yang menyendiri itu dia introvert. Dia bisa aja untuk mengevaluasi kayak gue, untuk berpikir dulu sebelum bertindak. Karena menyendiri adalah sebuah hal yang lumrah sebenarnya. Mungkin menurut orang-orang kayak anjir lemah banget lo menyendiri kalau udah kayak gini, udah kayak gitu, tiba-tiba lu cabut gitu aja. Salah bray, salah, pengertian lu itu salah. Menyendiri itu bukan berarti dia cabut, bukan berarti dia nggak mau nyelesain. Dia lagi thinking gitu loh, lagi berpikir apa yang ingin dia utarakan dan apa yang ingin dia lakukan agar semuanya nggak jadi permasalahan panjang. Beda sama orang yang benar-benar dia lari dari masalah. Dia kalau lari dari masalah yang hilang gitu aja dan nggak peduli dengan masalah yang ada sama dia. Dan menyendiri itu menurut gue berguna banget di saat lu lagi punya hubungan sama seseorang lawan jenis lu ya. Ya karena di saat lu lagi berantem hebat sama pasangan lu, sama suami atau istri lu gitu, apalagi yang pernikahan muda ya, sering banget cekcok. Nah di situ menyendiri itu adalah hal yang wajar menurut gua, karena di menyendiri itu lu tahu gitu loh dimana tata letak salah lu di saat itu lu sebenarnya seperti apa, dan gimana cara lu nge-guide lawan jenis lu agar dia bisa istilahnya mengerti apa yang lu pengen ucapkan nantinya. Dan itu benar-benar bekerja banget gitu loh buat orang-orang yang baru nikah di usia muda. Banyak teman gue yang melakukan hal seperti itu. Dia melakukan hal yang menurut dia bahwa menyendiri adalah hal yang lumrah dan hal yang katanya ya teman gue ini, gue ngambil beberapa sampel teman gue bahwa dia menyendiri hubungan dia lebih baik, dia menyendiri efeknya lebih baik, dia menyendiri orang-orang sekitar dia bikin support dia. Karena apa? Menyendiri itu nggak berarti dia membuat semua jadi hilang gitu aja, atau dia nggak peduli dengan itu. Dia cuma lagi berpikir, memberikan waktu sejenak. Dan honestly, gue sama pasangan gue juga kayak gitu. Dan pasangan gue mengerti di saat gue lagi berantem hebat sama dia, gue lebih baik diam ataupun bungkam. Bukan berarti gue lari dari masalah. Gue berpikir, gimana caranya biar pasangan gue mau mengerti, gimana caranya pasangan gue mau tahu gitu. Ya beda-beda kalau sebuah pasangan ya. Kalau gue, pasangan gue adalah tipikal yang dia pengen dimanja, jadi lebih baik gue mendengarkan kata-kata dia dahulu sampai dia benar-benar udah selesai apa yang dia omongin, terus kita diem atau gue sendiri diem. Setelah gue diem beberapa saat baru gue omongin. Nah itu jatuhnya lebih baik, sama-sama udah selesai dari emosinya. Nah yang didapatkan istilahnya lagi di fase tenang gitu, lagi di fase sendu lah, berpikir kesedihan tentang apa sih gue ngomong kayak gini, apa sih gue ngomong gitu. Nah di situ lu lebih baik dan lu bisa mengerti, dan pasangan lu honestly juga bakal tahu apa yang akan diutarakan, lebih
lebih rileks dia mendengarkannya. Karena sebelumnya kalau lu ngebacot atau lu timbal balikin dia dengan omongannya dia, pasti ya jadi berantem lah, Bray. Karena belum selesai, amarahnya masih di tingkat atas. Nah, gua belajar dari situ, Bray. Menyendiri itu banyak banget sifat terpujinya. Bahkan di saat nggak hanya hubungan ya, di saat gua kerja, menyendiri itu adalah hal yang menurut gua better, baik di saat lu banyak problem. Gue jujur sering nerapin itu di saat gue kerja adalah karena kan kerja gue banyak deadline, bener-bener dikejar banget, harus selesai cepet, akurat. Dan di situ gue bener-bener sering banget menyendiri, terkadang suka ngilang. Bukan ngilang lari dari masalah ya, terkadang suka ngilang, mungkin lari ke masjid, sholat dulu buat nenangin pikiran, baru ngomong. Nah di situ ya terkadang suka ada cekcok sih antara atasan gue dengan gue, kenapa lu ngilang, kenapa ini ya. Gue jelasin setelah dia reda, gue jelasin setelah dia selesai dengan amarahnya dia gitu loh. Kan kalau setelah dia reda atau atasan gue reda dari amarahnya itu kan enak, dan gue udah ngambil waktu buat menyendiri, buat ngomong, jadi pure enak buat bicarain ya sama dia. Dan itu benar-benar atasan gue sekarang udah mulai nangkep, oh gini tuh gue orangnya. Dan disitu lah, di saat gue menyendiri, gue berpikir mana yang lebih penting, deadline yang gue harus lakuin meskipun semuanya jadi deadline, dan mana yang gue bisa keduakan, ketigakan, keempatan atau kelimakan dulu gitu loh. Karena pasti di situ pas saat lo kerja lo harus berpikir mana yang lebih prioritas, mana yang sekunder, mana yang tersier. Nah di situ gue berpikir, dan di situ gue mulai kayak ngerasa, oh ternyata ini artinya menyendiri gitu loh. Di saat gue kerja itu kepake, Bray, sumpah. Mungkin lu semua mungkin pernah ya ngerasain juga yang di saat lu menyendiri. Atau bahkan kayak temen gue adalah tipikal orang yang menyendiri di saat dia ada utang. Jadi di saat dia ada utang, dia menyendiri. Dia ngomong ke gue lebih baik menyendiri daripada ditelepon mulu atau di chat mulu, utang gue di mana-mana. Gimana ya gue ngebahas gitu, kalau ya dia menyendiri karena dia pusing sama utangnya. Dia bilang sih katanya bukan melarikan diri, tapi dia pengen berpikir dulu apa yang harus diomongin. Iya, diomongin karena kebanyakan utang. Tapi ya kalau utang mah harus dibayar, Bray. Gimana pun itu hak orang lu ambil gitu loh. Seenggaknya lu meminjam, dan menurut gue malah kewajiban ya, sorry ya, kewajiban yang lu harus bayarkan, malah bukan hak orang, itu udah kewajiban. Karena lu meminjam, tapi kewajiban lu adalah membayarkan. Jadi kalau lu banyak utang, ya seenggaknya lu kasih tahu lalu kapan bisa deadline bayar, jangan lu ngilang. Dan jangan lu buat kata-kata menyendiri itu adalah sebagai acuan lu buat berkata yang lebih baik atau mengeles lah istilahnya. Jangan, Bray, jahat lu, nggak boleh. Dan teman gue ini bahkan dia menyendiri nggak hanya saat ada utang, di saat dia lagi ada masalah, dia menyendiri bukan untuk berbicara kepada diri sendiri gitu, dia menyendiri karena dia pengen ngilang. Jahatnya itu anjir, orang tuh anjir suka membalikkan keadaan. Nah ini makanya kenapa banyak orang yang nggak percaya, Bray. Kenapa orang nggak percaya gitu, bentar ya gue pengen nyendiri dulu, gue pengen menangin dulu. Yang di pikiran orang sekarang itu, kalau lu menenangin diri, lu menyendiri, lu mau cabut, lu mau ngilang dari masalah itu. Aduh, ini nih orang-orang yang terkadang bikin kata-kata menyendiri jadi musnah gitu, jadi nggak bisa dipercaya ya, karena orang-orang ini yang dia menyendiri habis itu ya cabut gitu aja gitu. Banyak banget yang kayak gini. Gue kadang-kadang suka kesel gitu, kadang-kadang suka kayak ingin membicarakan ke mereka, Bray, itu salah kalau lu ngelakuin itu. Jangan lu pernah bawa kata-kata menyendiri dalam hidup lu jika lu mau lari dari masalah. Jangan. Karena jujur kasihan orang-orang yang menyendiri untuk melakukan hal yang lebih baik, bukan untuk cabut dari permasalahannya dia. Lu nggak boleh, itu benar-benar jahat. Makanya gue terkadang suka ngasih tahu ke teman-teman gue yang dia menyendiri, gue sering ngasih info gitu, kalau lu menyendiri buat lari dari masalah, lebih baik lu jangan pakai kata-kata menyendiri,
bukan karena gue antisipasi atau apa ya, atau gue berpikir diri sendiri, bukan, karena banyak orang memakai kata-kata menyendiri buat dia lebih baik, buat dia hidup lebih nantinya nyaman, karena dia akan mengutarakan kata-kata yang lebih baik ke orang ataupun melakukan tindakan yang lebih baik gitu. Mungkin kalau misalnya di bumi ini, di belahan negara bagian manapun ya, pasti adalah yang namanya sel buat sendiri atau ruang sel isolasi. Ya, kalau menurut gue ya, ruang sel isolasi itu adalah salah satu cara untuk lo menyendiri berpikir lebih baik. Makanya kenapa ada sel isolasi? Di situ gunanya. Bukan lo buat ya berpikir lo pengen lari atau berpikir lo pengen bunuh diri, bukan. Digunakan untuk itu. Sebenarnya itu sih yang gue tangkap dari cerita-cerita di TV, cerita-cerita action lah. Aduh, kebanyakan fiksi juga, sorry. Tapi yang gue tangkap itu. Dan menyendiri terkadang juga ada buruknya. Salah satunya itu ya tiba-tiba aja cabut gitu aja gitu, lari dari masalah, ataupun bahkan menyendiri bisa berdampak negatif. Dampak negatifnya adalah seharusnya yang lu pikirkan gak seperti itu untuk orang lain, tapi lu malah menjudge atau berpikir orang lain seperti itu. Nah, itu dia salahnya. Menyendiri tuh terkadang bisa membuat orang tuh jadi kadang-kadang berpikir macam-macam. Ya, yang mirip imajinasi lah. Imajinasi juga membuat orang berpikir macam-macam tentang diri dia untuk lebih baik ataupun melakukan hal-hal yang tidak sesuai gitu loh. Nah, makanya lo harus bisa ambil yang bagusnya di Bray tentang lo menyendiri. Konsepnya apa dulu nih, apa yang nanti lo bakal lakuin dengan kata-kata menyendiri itu. Karena menyendiri menurut gue suatu hal yang anugerah juga sih menurut gue, karena belum tentu semua orang bisa melakukan hal menyendiri. Di saat dia kepepet masalah, belum tentu dia bisa melakukan hal menyendiri, karena menurut sebagian orang menyendiri itu nggak ada gunanya, nggak akan ada ujungnya. Banyak orang yang berpikir menyendiri, selain berpikir itu nggak bisa dipercaya, yang kedua adalah menyendiri itu nggak akan ada efek apa-apa ke dia. Ya, gue bisa ngambil kesimpulan sih dari itu. Mungkin orang-orang yang berpikir dia menyendiri nggak bisa dapet apa-apa, mungkin dia lebih baik melakukan hal something. Ya memang ada orang seperti itu gitu, banyak kok. Jadi kayak gue nggak suka menyendiri, gue lebih baik mengulik sesuatu atau bikin yang kreatif, atau mungkin gue ketemu teman curhat ataupun ketemu pasangan buat bisa melampiaskan rasa yang ada di diri gue, buat diceritakan, nantinya diambil tindakan yang baik. Bisa aja itu ada, tapi gue rangkai lagi, gue adalah tipikal yang menurut gue orang yang suka menyendiri gitu. Jadi mungkin beberapa konteks ada yang bilang menyendiri itu salah, ada yang menilai menyendiri itu baik. Itu tergantung kalian lagi, Bray. Itu balik lagi. Tapi kalau gue suka memberi kepercayaan kepada orang. Kalau dia lagi menyendiri, ya itu buat yang baik. Waktu itu juga pernah ada kok temen gue waktu pas kerja, dia lagi ada masalah mungkin sama gue, dan dia malah bilang duluan ke gue, sorry ya, gue pengen nyendiri dulu, gue pengen berpikir dulu yang jernih, otak gue gak jernih. Nah, di situ gue suka ngasih kepercayaan. Oh ya udah, silakan, nanti kalau udah selesai dengan pemikiran lu balik ke gue, kita selesain. Dalam arti gue nyelesainnya dengan baik-baik ya, dengan pikiran dingin. Karena di saat lu udah berani mengungkapkan menyendiri, pasti orang lain bakal ada yang berpikir itu baik, ada yang berpikir itu buruk. Tapi kalau gue memakai yang berpikir itu baik, karena menyendiri itu bakal memberikan lu suatu efek meringankan lah beban pikiran lu dulu. Dan itu menyendiri gue sering ngelakuin di saat gue benar-benar dapat nilai jelek saat gue kuliah. Gue benar-benar menyendiri banget, menyendiri. Dan gue ngelakuin menyendiri tuh kadang-kadang suka sambil berpikir,
kadang-kadang suka tiduran sambil ketiduran gitu, ntar baru selesai itu dapat pemikiran, atau bahkan sambil ngedengerin musik. Menyendiri orang bisa macam-macam. Nah kalau gue tipikalnya kayak gitu. Fase-fasenya adalah di saat gue ada beban masalah, gue pasti ngelakuin yang namanya thinking. Thinking yang benar-benar berat gitu, berpikir berat dulu. Kalau nggak dapet, gue bakal selonjoran atau tiduran senderan di kasur. Terus gue berpikir kalau udah dapet lo bisa ungkapin, tapi kalau masih belum dapet, kayak gue larikan dengan mendengarkan musik yang melodinya enak gitu, yang nadanya nggak keras, nggak hardcore atau nggak metal, yang benar-benar santai, slow. Di situ gue buat berpikir, gue buat mendengarkan isi hati, apa yang ingin dibicarakan, apa yang ingin diungkapkan. Itu sih fase terakhir gue mendengarkan musik, dan biasanya gue selalu dapet kalau udah ngedengerin musik. Bahkan sama pasangan pun gue sering cekcok, dan gue nggak pernah tuh yang namanya matiin telepon. Gue bakal menyendiri dulu, kayak kita tenangin diri masing-masing dulu, mendinginkan pikiran dulu. Nantinya kalau udah mendinginkan pikiran, kita bakal diam-diam sendiri buat mikirin something yang lebih baik. Nah dari something yang lebih baik itu bakal terucap, oh ini yang gue dapat, oh ini yang akan gue utarakan ke pasangan gue kayak gitu orangnya. Kalau di kantor kan nggak mungkin kan kita sambil selonjoran tiduran, nggak mungkin. Kalau gue lampiaskan dengan sholat. Ya mungkin yang agama lain mungkin bisa melampiaskan dengan berdoa ya. Kalau gue sholat tuh benar-benar bisa bikin pikiran gue jernih. Menyendiri dengan sholat, berdoa, gue suka dapat ilhamnya sih kalau di saat gue di kantor ya. Tapi kalau misalnya nggak di kantor, menyendiri gue ya biasanya itu, jujur, paling banter-banter atau paling maksimal ya, bisa gue bilang gue tiduran selonjoran sambil dengerin musik yang slow yang bisa bikin gue berpikir, oh ini tuh jawabannya. Dan terkadang sebelum ke fase tersebut, gue thinking yang sampai benar-benar berpikir berat, gue udah dapet jawabannya. Dan itu nenanginnya dengan indah gitu loh, nenanginnya dengan damai. Dan dari kecil tuh gue memang udah diperlakukan atau memperlakukan lah, bisa dibilang ya, memperlakukan diri gue seperti itu ke hati gue adalah gue berpikir. Dan mungkin di keluarga gue nggak ada, berarti di keluarga gue nggak ada yang kayak gitu, cuman gue doang. Soalnya kalau yang lain, cara mereka buat berpikir lebih baik adalah mereka langsung ngomong, ngutarain, beda sama gue gitu. Kalau gue lebih berpikir dulu karena takut salah omongan sih jatuhnya itu kalau ke keluarga ya. Kalau ke pasangan sih emang biasanya karena cekcok, gue lebih baik diam dulu, bukan lari dari masalah. Awal-awal sih pasangan gue ngerasa gue lari dari masalah, karena besoknya adalah dulu mantannya dia juga seperti itu. Berpikirnya adalah kalau dia menyendiri, lari dari masalah, setelah semua udah hilang dan pasangan gue udah adem gitu dulunya, ya bakal balik lagi seperti semula. Makanya mungkin pasangan gue bisa dibilang trauma kali ya kalau dengar kata menyendiri. Tapi pelan-pelan gue menyadarkan dia, gue memberitahu dia, oh ini menyendiri itu seperti ini loh, nggak semuanya menyendiri itu dia hilang atau dia lari dari masalah, enggak kok, dia menyendiri buat lebih baik. Makanya kenapa orang-orang menyendiri itu kadang-kadang suka kayak senyum-senyum sendiri, mikir sendiri gitu. Bukan dia gila atau gelo ya, lain. Atau kalau dia gila mah nggak akan kayak gitu. Kalau dia gila mah ya dari awal nggak akan waras gitu, pikirannya juga emang sendiri gitu. Kalau ini kan emang berhubungan sama lawan jenis gitu, ada hubungan dengan orang lain yang sesama jenis juga gitu, pembicaraan ya pasti terkadang orang juga butuh menyendiri. Dan banyak teman gue kalau yang sekarang ya, di zaman gue ngantor, menyendiri mereka tuh sebenarnya bukan karena dari masalah keluarga, kantor atau pasangan ya, menyendiri karena utang. Gue juga nggak tahu ya. Ya alhamdulillahnya gue sebesar-besarnya gue punya utang, insya Allah gue bayar. Makanya gue belum pernah kena yang namanya menyendiri.
gue belum ada sih di tahap gue menyendiri di saat gue punya utang. Mungkin yang pernah punya utang terus menyendiri, ya boleh komen di bawah. Kalau nggak malu ya, kalau malu lalu jangan komen, biarin aja, biasa aja. Ini gue cuma pingin yang bisa berjiwa hero lah atau superstar, menceritakan dia apa sih, kenapa gitu loh. Kalau lu menyendiri di saat lu punya utang, gunanya buat apa gitu loh? Buat lu meringankan pikiran lu atau buat lu cabut gitu? Pengen tahu gue, karena gue takutnya nantinya kan bisa ada di fase tersebut, jadi gue bisa belajar dari lu semua gitu loh. Karena gue belum tahu sih menyendiri karena utang tuh kayak gimana. Dan untuk zaman sekarang kalau ngomong-ngomong tentang utang ya gila ya, gue gak nyangka utang tuh wow berat ya. Terkadang ada yang bisa sampai minjem beratus-ratus juta gak bisa balikin. Bahkan ada yang udah gaya duluan minjem, katanya balikinnya gak ada duit. Nah itu sih bahayanya. Makanya gue kadang-kadang kalau udah ngomongin utang ngeri juga sih. Alhamdulillahnya gue kadang-kadang juga suka ngutang tapi gue balikin lah utangnya, karena kewajibannya gue membalikan utang orang itu. Makanya ya kalau bisa jangan utang lah, atau ya bisa dibilang jangan pernah mengharapkan sesuatu yang lu belum bisa dapat gitu. Oke, terlalu jauh lu ngomongin utang, takut ada yang tersinggung lagi, jauh banget. Gue mau ngomongin yang menyendiri aja. Menyendiri itu terkadang ada bagusnya lu, setahu gue ya. Yang lebih bagus lagi yang menyendiri di saat lu bisa berdoa gitu. Lu menyendiri bukan karena ada masalah, lu menyendiri pengen deketin ke Tuhan, menyendiri pengen lu lebih banyak pahala. Wah itu bagus banget sih. Gue sering ngeliat itu di teman-teman gue yang emang lebih jahat nih kalau gue bilang lebih alim. Semua orang pasti rata-ratanya alim ya, pakai itulah ya, rata-rata teman-teman gue ada yang seperti itu, dan gue salut banget sih. Gue belum nyampe ilmunya ke situ, tapi gue pingin ya. Itu benar-benar kata teman gue ya, bisa menghilangkan pemikiran lu yang jelek-jelek, buruk-buruk ke orang-orang yang dia tuh kita sangka gitu atau kita tuduh, padahal belum tentu seperti itu gitu. Dan pikiran lu menyendiri itu bisa lebih fresh. Kayak temen gue mengibaratkan bilang ke gue itu kayak yoga tuh nggak semuanya harus ramean atau ada temennya. Yoga tuh bisa sendiri sambil dengerin musik. Terus gue sempat ngomong ke temen gue, jangan-jangan gue juga kayak gitu, lagi menyendiri untuk mendengarkan musik, termasuk dari olahraga yoga gitu. Temen gue cuma ketawa aja. Tapi yang pastinya menyendiri gue itu buat mencari makna yang lebih baik. Kadang orang-orang suka salah sih ngertiinnya. Makanya di sini gue menceritakan tersebut agar orang-orang yang di luar sana yang berpikir menyendiri itu untuk lari dari masalah, coba please tolong diubah deh mindsetnya. Nggak semua kayak gitu. Semua tuh pasti ada permasalahan yang lebih baik lah. Maksudnya dalam arti permasalahan lebih baik adalah dia bakal mengungkapkannya lebih baik gitu loh, bakal lebih enak buat diungkapkan setelah dia menyendiri. Jadi at least tolonglah bisa dibedakan, jangan lu samakan gitu pemikiran dia. Maksudnya pemikiran yang lu ajak ngobrol ya, pemikiran yang lawan jenis lu atau sesama jenis lu ajak ngomong, dia menyendiri, lu kira dia cabut, padahal enggak sih bray. Dia menyendiri karena dia pengen lebih baik, diubah deh mindsetnya. Dan buat pasangan yang bilang menyendiri itu buat cabut, enggak bray, enggak semua kayak gitu kok. Dia menyendiri bukan buat cari orang lain, menyendiri bukan dia cari benefit lain, tapi menyendiri dia adalah untuk berpikir apa yang harus dia ungkapkan nantinya agar semuanya lebih enak diucapkan, lebih indah lah. Makanya kenapa orang-orang menyendiri itu terkadang bisa lebih fresh, bisa lebih tenang, bahkan matanya tuh udah belok banget gitu dibandingkan orang yang terkadang ya, mohon maaf nih, yang mereka mindsetnya buruk mulu sama orang, padahal dia nggak tahu gitu, orang itu benar salah apa enggak, dan mereka nggak pernah menyendiri untuk berpikir gitu. Sebenarnya yang mereka tuduh itu justru dia sendiri gitu yang berbuat seperti itu. Ya itu sih, makanya kalau bisa lu berpikir dari cerita gue ini menyendiri adalah hal yang baik, itu benar-benar baik, karena itu bisa merubah mindset lu lah, bisa
lo berpikir gimana caranya lo melakukan yang terbaik setelah lo menyendiri. Itu sih segala yang gue dapet saat gue menyendiri. Dan anyway, mungkin yang dengerin ini juga ada yang mirip kayak gue, suka menyendiri dibandingkan dia menceritakannya kepada orang lain atau dia melakukan hal something yang lain. Ya itu biasanya ya lebih kurang efeknya sih kalau menurut gue ya, karena kan gue biasanya adalah orang yang tipikalnya suka menyendiri. Mungkin orang-orang yang melakukan hal lain mungkin dia juga mungkin ada ya, sambil dia mungkin dia ngulik-ngulik apa, menyendiri juga kan termasuk. Terus habis itu dia dapet ya pencerahan ya. Makanya kalau menurut gue berguna banget menyendiri itu di diri gue. Selain bikin otak lu sehat, bikin pemikiran lu matang buat ngomong, dan lu kelihatan respect di orang-orang lain gitu. Karena apa yang nanti lu bakal bicarakan akan memberikan efek yang lebih baik kepada orang lain. Itu sih cerita dari gua dan saran-saran yang menurut gua baik tentang menyendiri. Kalau ada yang buruk, sarannya dibuang aja ya, Bray. Oke, sekian dulu cerita gua tentang menyendiri dari Jong Podcast. Kalau lu suka, boleh lu subscribe dan like. Kalau lu nggak suka, lu boleh dislike atau lu komen-komen di bawah tentang apa menurut lu yang menyendiri lebih baik, dan apa yang menurut lu menyendiri itu nggak bagus buat lu. Dan akhir kata, see you next time, safety and bye bye.